optimalisasi dari fungsi-fungsi sel, organ, jaringan dan sistem tubuh manusia pada sistem Carnus ini adalah dengan mengutamakan fungsi lambung dengan asam lambungnya. Fungsi dan konsep Carnus yang utama adalah dengan tidak menetralkan asam lambung. Kenapa saya tertarik dengan apa yang disebut sebagai konsep Carnus ini? Sebagai dokter yang telah berpraktik hampir 30 tahun, saya lulus tahun 93, pada hal yang sederhana saja terkait terapi gastritis, dokter dimanapun akan selalu mengutamakan untuk melakukan blocking asam lambung. Padahal asam lambung itu dibutuhkan untuk proses pemecahan gula, glikolisis, bahkan juga proses pemecahan lemak, juga protein. Sehingga manakala terjadi penyakit-penyakit degenerasi akibat ketidakseimbangan kadar gula, lemak, maka perubahan pada fungsi lambung karena diblokirnya fungsi asam lambung dengan anti H2, maka proses-proses untuk preservasi atau perawatan sel-sel tubuh ini menjadi terganggu penyediaan nutrisinya. Yang paling sederhana, di masa lalu saya selalu memberikan terapi pada pasien dengan anti H2 atau blocking asam lambung. Pada akhirnya saya sadar bahwa yang dikorbankan adalah fungsi metabolisme lemak dan gula juga protein. Kemudian saya bertemu sahabat saya yang memperkenalkan kepada saya konsep Carnus ini adalah seorang lulusan Institut Pertanian Bogor yang menyadarkan saya bahwa yang paling utama dari preservasi fungsi sel tubuh agar kita dapat mencegah bahkan menambah efektif pengobatan penyakit degeneratif ini adalah dengan menjamin fungsi lambung dengan asam lambungnya. Tentu dengan tidak mengorbankan standar-standar emas atas terapi pada penyakit-penyakit degeneratif yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian beberapa aplikasi yang sudah saya terapkan pada pasien-pasien saya adalah selain memberikan jaminan fungsi asam lambung di lambung, juga dengan memberikan nutrisi yang menjamin penyediaan protein dan penyediaan gula tanpa mengganggu keseimbangan kebutuhan gula dan penyediaan asam lemak bagi tubuh. Saya menggunakan beberapa konsep Carnus ini untuk terapi pada pasien gastritis, pada pasien gangguan metabolisme lemak, dan juga pada pasien-pasien saya yang mempunyai penyakit diabetes tipe 2. Sembari terus melakukan terapi-terapi medikamentosa, konsep Carnus ini ternyata membantu percepatan penyembuhan atau pengendalian penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Di masa depan tentu penelitian-penelitian akademis, uji klinis masih diperlukan untuk memastikan bahwa konsep Carnus yang intinya adalah menjaga fungsi nutrisi sel, organ, dan jaringan ini dengan penyediaan karbohidrat, protein, lemak dari asal mana produksi itu dimulai. Kita tahu sebelum terjadi metabolisme, gula, protein, lemak, semua nutrisi yang kita asupkan ke dalam tubuh kita diolah pertama kali di lambung. Jadi jangan sampai terapi apapun yang kita lakukan mengganggu fungsi alami asam lambung dalam
menyediakan nutrisi-nutrisi lanjutan terkait karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi apapun pengelolaan medikamentosa serta terapi-terapi pendukung atas penyakit-penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit Alzheimer, Parkinson, stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes tipe 2, osteoporosis, osteoartritis, dan kanker sekalipun, itu mengganggu kodrat dari penyediaan nutrisi yang diolah pertama kali dengan asam lambung. Saya juga menerapkan terapi atau pengelolaan anti-aging itu dengan menggunakan konsep Karnus ini. Jadi mengembalikan seluruh penyediaan nutrisi atas sel, organ dan jaringan tubuh manusia kembali ke kodrat Sang Pencipta dengan mendasari pada pemanfaatan lambung dan asam lambung tanpa mengganggu fungsinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.